Pada video kali ini, saya akan menyampaikan konsep penting fikih siasat. Salah satunya yaitu fikih siasat Dusturiah dan pembahasannya mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Penasaran? Saksikan video ini. Konsep fikih siasat Dusturiah merupakan bagian penting dalam sistem hukum Islam karena membahas tentang sistem ketatanegaraan dan konstitusi. Maksudnya tuh gini, konsep fikih siasat Dusturiah diibaratkan sebagai buku panduan untuk mengatur sebuah negara versi Islam. Kalau dalam main game kan ada rules-nya. Nah, ini sebagai rulebox untuk mengatur sebuah negara dengan baik dan benar dan sesuai dengan prinsip Islam. Apa aja sih yang dibahas dalam fikih siasat Dusturiah itu? Nah, pertama itu tentang struktur pemerintahan. Di dalamnya membahas tentang pembagian tugas-tugas, kewenangan DPR, Presiden, MA, MK, dan lain sebagainya. Ini harus dibagi karena jika tidak dibagi akan terjadi kekacauan dalam mengerjakannya. Itu hak dan kewajiban. Hak apa yang harus kita dapatkan sebagai rakyat dari negara, begitupun sebaliknya. Kewajiban apa yang harus kita laksanakan sebagai rakyat untuk negara. Kedua hal ini harus seimbang, karena jika tidak akan terjadi permasalahan baru. Selanjutnya terakhir itu ada tentang pengambilan keputusan. Ini membahas tentang bagaimana mengambil atau cara menetapkan kebijakan undang-undang agar tidak menimbulkan konflik juga. Nah, dalam fikih siasat Dusturiah itu ada prinsip dasarnya. Yang pertama itu ada musyawarah. Sebelum kita melakukan suatu perubahan atau perubahan konstitusi, kita harus melakukan diskusi terlebih dahulu untuk mendengarkan semua aspirasi atau pendapat dari semua kalangan. Bukan ujuk-ujuk ada aja itu kebijakannya tanpa adanya diskusi. Selanjutnya itu ada keadilan. Dalam membuat kebijakan baru atau perubahan konstitusi, itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu ada tentang kemaslahatan. Perubahan konstitusi atau perubahan undang-undang yang dibuat itu harus berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan sekelompok orang, apalagi kepentingan elit politik saja. Yang terakhir itu ada tentang amanah, di mana jabatan itu merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang jabatan itu di akhirat kelak. Jadi itu merupakan bentuk tanggung jawab pemegang jabatan dengan Tuhannya. Jadi bukan hanya untuk sekedar gaya-gayaan saja. Nah, baru-baru ini pemerintahan kita dan DPR itu mengajukan revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan susunan lembaga negara yang menuai kontroversial yang luas. Kenapa ini menjadi kontroversial? Karena rancangan ini mengusulkan penambahan kuota anggota DPR sebanyak 20%, yang awalnya itu 575 menjadi 690 anggota. Jadi ada penambahan 115 kursi. Dan ada juga perubahan sistem pemilu, electoral threshold dari 4% naik menjadi 7%. Jadi partai harus mendapatkan 7% suara nasional untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Nah, selanjutnya juga ada perubahan batas usia calon anggota DPR atau DPRD dari yang awalnya 25 tahun diubah menjadi 21 tahun. Dan yang paling kontroversial yaitu perubahan masa jabatan untuk kepala daerah yang awalnya itu 2 periode menjadi 3 periode, yaitu sebanyak 15 tahun. Mari kita bahas permasalahan yang menjadi kontroversial dalam rancangan undang-undang pemilu tadi dan susunan lembaga. Yang pertama itu penambahan kuota anggota DPR sebanyak 20%. Ini akan menjadi penambahan beban anggaran negara sebanyak 1,2 triliun per tahun.
Padahal ini bisa dialokasikan kepada hal yang lebih bermanfaat dan lebih diprioritaskan, seperti tentang infrastruktur atau tentang pembangunan fasilitas umum. Dan apalagi dengan kondisi keuangan negara kita pada saat ini dan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat memperhatikan, jadi ini sangat menjadi kontroversial dalam perbincangan di Indonesia. Selanjutnya itu adanya perubahan sistem pemilu yang awalnya electoral threshold-nya itu 4% menjadi 7%. Jadi partai yang tidak mendapatkan suara 7% di nasional, maka dia tidak akan bisa mengikuti pemilu berikutnya. Jadi dikhawatirkan ini hanya menguntungkan partai-partai besar saja. Karena partai besar otomatis dia mendapatkan suara 7% dan itu juga mengurangi lawan saat pemilu di berikutnya. Selanjutnya itu perubahan masa jabatan kepala daerah yang awalnya itu 2 periode berubah menjadi 3 periode. Ini juga membatasi hak demokratis rakyat karena dalam 3 periode itu udah 15 tahun. Jadi ini juga membuat regenerasi pemegang jabatan itu berkurang karena yang memegang jabatan jika seandainya itu satu orang dan itu sebanyak 15 tahun dia menjabat, maka itu juga bisa mengurangi perkembangan suatu daerah. Selanjutnya itu perubahan batas usia tadi, sehingga ini bisa dikatakan sebagai perubahan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Dalam perspektif fikih siasat dusturiah, perubahan konstitusi seperti ini harusnya mengacu kepada syura, musyawarah, dan keadilan. Seperti dalam firman Allah pada surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ini menekankan bahwa perubahan hukum dasar negara itu harus melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pihak dan bukan hanya segelintir pihak saja. Islam memiliki prinsip jelas dalam perubahan konstitusi. Pertama itu prinsip maslahah, yaitu kemanfaatan umum. Perubahan harus membawa manfaat untuk semua khalayak banyak, bukan untuk kepentingan sekelompok orang atau kepentingan elit politik. Yang kedua itu ada prinsip al-adalah, yaitu keadilan, di mana perubahan konstitusi ini tidak ada merugikan suatu pihak, jadi harus adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu prinsip syura, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menciptakan keadilan. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum itu kita harus menegakkan keadilan. Konstitusi itu merupakan sebuah amanah dari rakyat yang harus dikelola dengan adil dan bukan dijadikan sebagai jalan untuk bertindak semena-mena. Karena perubahan konstitusi ini akan menyebabkan dampak yang sistematik. Dengan perubahan penambahan kursi DPR tadi, itu akan terjadi ketidakseimbangan baru dalam representasi rakyat. Satu anggota DPR akan mewakili lebih sedikit penduduk di daerah tertentu, begitu sebaliknya. Dalam fikih siasat dusturiah, ini menyangkut prinsip al-musawwah atau kesetaraan, di mana setiap warga negara harus memiliki hak politik yang sama. Jadi dapat disimpulkan, perubahan konstitusi merupakan momentum penting untuk membangun negara yang lebih baik. Dengan fikih siasat dusturiah sebagai panduan, kita bisa menciptakan sistem ketatanegaraan yang tidak hanya demokratis tetapi juga menganut prinsip-prinsip Islam.
Mari bersama mengawal proses legislasi ini dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Faiza Katerminada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini.